Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertemuan kita di kesempatan yang sangat mulia ini, dengan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita akan sedikit berbicara berkaitan dengan masalah yang urgent, masalah yang penting, yakni al-imanu yazid wa yanqus. Terkadang iman itu naik dan terkadang iman itu turun. Lalu bagaimana agar kita bisa menjaga iman kita supaya tetap mendapatkan keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, kita akan bahas agar kita pahami dengan baik. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iman kita ketahui adalah merupakan nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala yang ditanamkan dalam jiwa seorang hamba. Namun iman itu bukan sesuatu yang dia terus tetap dalam jiwa kita. Terkadang ia naik karena ketaatan kita dan terkadang ia turun karena kemaksiatan kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat selalu senantiasa mengkhawatirkan kondisi keimanan mereka. Maka bagaimana dengan kita yang tidak pernah memikirkan kondisi keimanan kita? Oleh sebab itu, jamaah sama dirahmati dan dimuliakan Allah, pentingnya bagi kita untuk mengetahui faktor-faktor naik turunnya iman kita, dan kemudian kita harus mencari cara bagaimana kita pahami cara itu untuk menjaga kondisi iman kita selalu stabil hingga akhir hayat kita. Di dalam Al-Quran, tepatnya pada Quran surat Al-Anfal ayat kedua, Allah menegaskan kepada kita dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebutkan nama Allah maka gementarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambahlah kadar iman mereka, dan kepada Allah mereka selalu senantiasa bertawakal. Kemudian di dalam Quran surat Al-Fath ayat keempat, Allah juga memberikan ketegasan untuk memberikan pemahaman kepada kita dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, huwallazi andala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya bertambah keimanan mereka di samping keimanan mereka yang telah ada. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ikut memberi penjelasan dan memberi pemahaman kepada kita dalam sabdanya, innal imana la yakhlaku fi jawfi ahadikum kama yakhlaku thawb fas'alullaha ayyujaddidal imana fi qulubikum. Sesungguhnya iman itu bisa menjadi usang di dalam diri kalian sebagaimana usangnya pakaian, maka mintalah kepada Allah agar memperbaharui iman dalam hati-hati kalian.
Bahkan dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kita sampai kita mencintai untuk saudara kita apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Kemudian ada kisah yang menarik, datangnya dari kisah Hamzalah radhiyallahu anhu menyampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Hamzalah telah munafik ya Rasulullah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, kenapa kamu berkata yang demikian? Beliau Hamzalah radhiyallahu anhu menjawab, ketika kami bersamamu ya Rasulullah, kami teringat akhirat dan seakan-akan kami melihat surga dan neraka. Tetapi di saat kami meninggalkanmu dan kami kembali ke rumah kami bersama keluarga kami lupa. Maka Rasulullah SAW menyampaikan sabdanya kepada Hamzalah dengan kalimat, seandainya kalian terus seperti saat bersamaku, niscaya para malaikat akan menyalami kalian di jalanan. Tapi itu wajar. Ada waktu untuk ini dan ada waktu untuk itu. Hadis riwayat Muslim. Kemudian kisah Umar bin Khattab dan Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Suatu hari Umar berkata, mari kita duduk kemudian menambahkan iman kita. Ini menunjukkan bahwa para sahabat pun memahami iman bisa bertambah dan iman itu bisa berkurang. Dan mereka serius menjaga keimanan mereka di majelis-majelis ilmu dan majelis-majelis zikir. Beberapa ulama juga memberikan pendapat tentang naik turunnya iman. Yang pertama, Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, saya bertemu dari 1000 ulama dan semua sepakat bahwa iman itu bisa naik dan bisa turun. Bahkan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, iman akan hidup dengan ilmu dan amal yang saleh, dan iman itu akan mati dengan kebodohan dan kemaksiatan. Hal penting yang bisa kita petik dari pembelajaran di atas, yang pertama, iman itu bersifat dinamis, bisa bertambah bahkan bisa berkurang. Iman itu bertambah dengan ilmu, zikir dan amal saleh, kemudian melakukan perbuatan baik. Sedangkan iman itu berkurang karena adanya maksiat, kelalaian, dan cinta dunia yang kita lakukan. Yang kedua, kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah meneguhkan iman kita dalam kondisi apa yang disampaikan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, keistiqomahan kita menuju kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara apa? Mendatangi majelis-majelis ilmu, kemudian mendatangi sahabat-sahabat yang soleh, agar dengan kondisi demikian membantu menjaga keimanan kita. Yang ketiga, menjaga iman itu butuh perjuangan setiap hari, bukan hanya saat di Ramadan saja. Yang keempat, iman yang kuat akan memandu hidup kita dalam kesabaran dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai kesimpulan, jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, mari kita jaga kondisi keimanan kita seperti kita menjaga harta kita yang kita anggap berharga. Iman adalah merupakan modal utama untuk masuknya seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia harus dirawat dengan sebaik mungkin. Jangan biarkan ia usang karena kelalaian kita, karena kemaksiatan kita, karena cinta dunia kita yang berlebihan. Maka mari kita rawat iman kita dengan melaksanakan sholat tepat waktunya. Kita merawat iman kita dengan akrab-akrab kita dengan membaca Al-Quran. Kita merawat iman kita dengan bergaul bersama orang-orang yang soleh. Kita rawat iman kita agar dia tetap stabil untuk berusaha
menjauhkan diri kita daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi rahmat. Semoga apa yang kita dengarkan bisa menambah wawasan keagamaan kita, yang dengan itu bisa menumbuhkan dan mengembangbiakan keimanan kita sampai Allah ridha kepada diri kita, karena kekuatan iman dan takwa kita semakin kuat dalam mengisi sisa kehidupan kita di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.